bapak saya. Itu hadisnya itu tentang ya berpuasa itu jelas itu. Tetapi ada juga di kalangan ulama Syafi'iyah hadis yang menjelaskan tentang mengkodoi puasa orang tua atau ma'dzun, orang yang diizinkan itu termasuk sholatnya. Nah, Imam Al-Baihaqi ya adalah orang yang meneruskan pendapat dari Imam Syafi'i yang berfatwa boleh mengkias sholat dengan mengkias hadis tentang berpuasa. Jadi Bapak Ibu kalau ibunya, bapaknya meninggalkan puasa, kita tahu jumlahnya, puasakan saja. Karena di dalam hadis itu dikatakan bahwa seorang kerabat anaknya atau orang yang diizinkan, bahkan ulama-ulama Syafi'iyah boleh tuh, umpamanya anaknya sibuk gitu, dia bayar, Pak Andi, ibu saya puasa 5 hari, tolong puasain, ini saya kasih 1 hari 1 juta gitu. Jadi 3 hari tinggal 3 juta dikasih ya puasa, itu boleh ma'dzun ya, orang yang diizinkan. Termasuk di dalam mazhab Syafi'i mengkodok puasa itu sholat. Berapa hari itu meninggal, dia 3 hari tidak apa sakitnya 3 hari, maka 3 kali 5 ya, 3 kali 5 15 waktu sholat itu dikodoi oleh anaknya, oleh menantunya atau orang yang diizinkan. Biasanya yang ma'dzun itu biasanya murid ya, murid itu termasuk ma'dzun. Murid itu yang menawarkan kepada keluarganya, saya aja yang puasa, untuk gurunya sebagai budi gitu. Nah, sholat seperti itu. Imam Al-Baihaqi memberikan sebuah interpretasi ya, mengkias antara sholat dengan puasa. Jadi bukan membayar mud. Jadi pembahasan membayar mud itu ilam yasum anhu qaribuhu au ma'dzunuhu, apabila tidak dipuasakan oleh kerabatnya atau orang yang diizinkannya, bayar mud. Mudnya 2, 1 mud karena memang tidak meninggalkan, 1 mud karena menunda-nunda, ada waktu tapi tidak mengerjakannya. Nah itu seperti itu. Yang bagus mah dipuasai ya, kalau puasa. Jadi kalau puasa dalilnya ada, tapi kalau sholat itu dikias dengan puasa. Nah, saya mau ngomong sesuatu yang lazim ini di masyarakat kita. Kan pilihannya ini bayar mud atau dipuasakan. Mungkin bapak-bapak kalau yang pernah ikut tahlilan dikasih beras 3,5 liter gitu. Tuan rumahnya itu membayar mud fidyah. Mud fidyahnya itu fidyah puasa. Kemudian setelah selesai, maka dengan beras yang sama dijadikan mud fidyahnya sholat. Nah ini nih yang mengkias. Ini mengkias nih, dalilnya nas yang secara langsung tidak ada. Tetapi dia mengkias sholat dengan puasa. Nah yang saya maksudkan tuh begini. Dalam bahasa itu disebut dengan hela. Hela dalam bahasa Arab itu maknanya simulasi. Jadi dihela itu maknanya beras itu disimulasi. Kenapa dihela? Kenapa dibikin simulasi? Karena di zaman dulu itu susah. Nih ustadz-ustadz muda kudu ngerti nih. Zaman dulu itu susah. Makan sehari nasi tapi dicampur sama burgur. Saya ngalamin itu tahun
69 tahun 70 itu orang Indonesia masih makan burgur. Jadi berasnya dicampur sama burgur. Burgur itu kalau di Eropa itu buat makan kuda. Nah, karena kita ini baru lepas dari penjajahan, susah. Nah, saya sebagai ustadz, mamanya di kampung, Pandi atau Bang Jamil mau bikin, bapaknya, ibunya udah meninggal, bapaknya Jamil meninggal, bilang, Pak Ustadz tolong bikinkan fidyah orang tua saya, bapak saya, kata beliau nih. Oh iya, ada berapa, Mil? Ada 300 mud mamanya ya. Dihitung, mud itu makna asalnya itu nih, mud nih. Mud itu ditaruh beras dari ujung sini sampai sini. Ah, ini 1 mud. Karena dulu tidak ada takaran. Ya, jadi 1 mud 1 ini. Kalau kira-kira 1 mud itu 6 sampai 7 on. Anggaplah 7 on. Ya, 1 mud itu. Jadi 1 karung itu dibagi. Ya, ada berapa mud dibagi 7 on, maka umpamanya 300. Ada 300 mud umpamanya. Nah, karena berasnya cuma sedikit, itu 300, umpamanya taruhlah 100 gitu. Maka dia diajarin ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Beras saya ini ada 100 mud. Ya, saya jadikan kodok puasanya 100 hari ayah saya, gitu ya. Dan beras ini saya serahin sama Ustadz. Maka saya bilang, saya terima. Nah, prakteknya itu maka saya berikan ya, ada yang bilang ada yang di samping kanan, samping kiri, belakang. Nanti yang menerima itu saya kembalikan sama guru itu. Itu namanya simulasi. Beras dari Pak Jamil, coba. Waktu saya bilang saya terima, beras itu punya siapa? Punya Ustadz. Waktu saya berikan kepada kelompok yang kanan, terus bilang saya serahin sama Ustadz, punya siapa? Punya Ustadz. Begitu seterusnya. Itu namanya simulasi. Udah selesai, karena memang hidup susah, kondisi ekonominya tidak sekarang, maka saya kasihan sama ibunya. Ini kan tadi yang meninggal bapaknya. Maka saya mensimulasi beras saya itu untuk saya bikinkan fidyah ibunya. Jadi yang membikinkan fidyah ibunya, yang punya beras atau saya? Pak Ustadz? Ustadz, itu namanya hela. Bahasa Arabnya dihela, itu maknanya disimulasikan. Kalau sekarang ini orang kaya nulis, ya buat ini, buat ini, buat ini, itu mah bukan hela. Lagi kenapa mesti di berasnya segitu dibagi berapa orang? Nah, jadi ini sudah keluar dari pakem aslinya. Dulu di zaman susah ada hela itu. Tuh ya. Nggak boleh. Jadi hela itu bukan kemauan ahli waris. Hela itu adalah kehendak dari ustadz yang mau nolong muridnya, jamaahnya karena susah. Jelas nggak? Tuh satu kesalahan yang terjadi di masyarakat. Orang kaya bikin buat ini, buat ini. Dia nggak ngerti tentang hela itu. Bukan begitu. Hela itu, simulasi itu adalah disimulasikan oleh si ustadz. Kasihan karena jamaahnya, ustadznya nggak punya lagi, punyanya cuma itu. Lah kalau saya yang punya kan boleh saja saya bikin hela berapa orang pun boleh. Yang kedua nih yang penting. Menurut Muallim Syafi'i Hadzami, hela yang semacam itu jangan dilakukan lagi.
Dalam hadis Nabi itu dikatakan uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Sebutkan kebaikan-kebaikan mayit kalian dan tutup rapat-rapat, pendem sedalam-dalamnya keburukan mayit kalian. Nah, kalau anaknya bilang gini, beras saya ini ada 300 mud, saya jadikan mud fidyah qodok puasa ayah saya sebanyak 300 hari lamanya. Kata orang tua, gua nggak pernah ninggalin puasa sampai 300 hari. Segila-gilanya orang, udah gitu, nanti dihela lagi. Saya jadikan mud qodok fidyah sholat yang ayah saya meninggalkan 300 waktu sholat lamanya. Kata bapaknya, kapan gua nggak sholat sampai 300 waktu? Nah, ini anaknya namanya menyebut-nyebut keburukan ayahnya. Kalau benar saja dia udah berdosa. Bener nih, emang 300. Dia sudah ghibah sama orang tuanya. Apalagi orang tuanya cuma 7 hari, tapi dibilangnya 300. Jangan dilakukan. Jadi kalau kita nih, itu kan qodok itu kan aurat. Qodok itu memalukan gitu. Yang nggak boleh diketahui orang. Jadi kalau kita, keluarga kita, 7 hari dia meninggal. Berarti kan cuma 7 mud kan. Lah kalau ada 300 maka sisa dari 7 mud itu tadi adalah sodako. Oleh karena itu nih sama keluarganya dibungkusin gitu. Orang pulang kasih aja beras. Kasih aja beras. Tapi dia niat bayar mud 7 hari yang ditinggalkan oleh ibunya, selebihnya dijadiin sodako. Orang nanya, udah hadiah bawa aja, hadiah masak. Maka dia tidak menyebut-nyebut ibunya ninggalin sholat 300. Sholat 300. Itu bapaknya kalau yang galak besok bangkit itu ditabokin. Kapan gue ninggal 300 waktu? Kapan gue ninggalin 300 Ramadan? Mampus lu. Ini ngomong bener nih. Bener apa enggak? Enggak boleh. Pertama, tujuan helanya sudah salah. Dan ini masih ada nih. Gandaria, Cipete, Mampang. Masih ada. Ditulis ini. Nah, itu mah bukan hela. Hela itu artinya simulasi. Jangan lakukan. Terus gimana? Ya jangan lakukan. Kalau kita yang dimintain, saya nih di masyarakat kan ada yang lebih tua dari saya gitu. Waktu itu minta sama saya bilang kalau helanya seperti ini saya nggak mau. Saya jelasin nih, jelasin seperti ini saya jelasin. Ente tahu emang bapak ente 300 hari ninggalnya gitu? Ya enggak sih, kenapa dibilang 300? Ente mau nggak dibilang meninggalkan sholat 300 sama anak ente? Padahal 7 hari ente nggak sholat. Ya nggak mau. Ah, bungkus saja, ente niatin aja, karena itu aib. Jangan ente sebutkan. Kalau ente tutupi aib orang tua, banyak kan mau nurut. Ada juga. Kemudian ya udah, kalau mau dihela seperti itu sama itu, saya nggak mau. Lama-lama hilang. Lama-lama hilang, budaya itu hilang. Jadi kita yang mesti memerangi karena sudah berubah dari pakem asalnya. Jadi sudah berubah dari pakem asalnya bahwa itu adalah hela. Nah kalau hela, simulasi saya mah Jamil gitu, bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya, encingnya, boleh aja. Karena maunya, saya bukan pemilik asli. Paham nggak? Nah, jadi begitu. Tinggalkan sudah. Jadi kita jangan, kalau ada yang lebih bagus, yang jelek tinggalkan. Walaupun itu dulu dilakukan. Kenapa? Karena sudah keluar dari pakem. Ya, sudah
bergeser dari pakem. Coba kayak ente mau nggak? Ente ninggalnya 7 hari, dibilangnya karena berasnya ada 1000 mud, mau nggak dibilang 1000 hari ninggalin sholat? Ya nggak mau kita. Orang 7 hari, kata dia 7 hari gua nggak sholatnya 7, kenapa dibilang 1000? Nah itu memfitnah, dan yang memfitnahnya itu anaknya. Tujuannya bagus tapi tidak mengerti caranya. Ya, oke. Ya, jadi ilam yasum anhu qoribuhu au ma'zunuhu, apabila tidak dipuasakan ya dari orang tersebut oleh kerabatnya, au ma'zunuhu, atau orang yang dimintai izin. Ya. Biasanya yang ma'zun itu murid. Dia tahu gurunya Ramadan sakit gitu. Kemudian meninggal 1 bulan, maka muridnya bilang kami aja yang mempuasakan. Jadi itu rebutan itu. Maka dia bergantian memuasakan itu boleh. Ya, puasa ada dalilnya. Tapi kalau sholat mengkias dari puasa. Ya. Wa illa wajaba muddun wahidun lit takhiri. Apabila tidak, ya artinya tidak, dia bukan menunda-nunda gitu, ya. Muddun wahidun lit takhiri, maka 1 mud saja lit takhiri, karena ya menunda waktunya itu tadi. Ya, jadi wa illa apabila tidak, maknanya tidak dipuasai, maksudnya ya, tidak dipuasai oleh keluarganya atau orang yang diizinkannya, muddun wahidun, 1 mud saja lit takhiri, ya, karena menunda, artinya tidak sempat membayar, ya. Wal jadidu, adapun kaul Imam Syafi'i, kaul jadid. Nah, jadi Imam Syafi'i itu ketika dia tinggal di Irak, beliau kumpulan fatwanya disebut dengan kaulul qadim. Ya, fatwa kaul qadim. Kemudian Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Maka ketika beliau di Mesir, ada beberapa fatwa yang dirubah, yang diperbaharui. Maka disebutnya kaul jadid. Nah, ustadz muda ini harus beli tuh kitabnya, Al-Qaul Qadim wal Jadid, ya, yang nulis Dr. Nahrawi, orang Betawi sini. Ya, tinggalnya di dekat Mampang sini, Dr. Nahrawi. Jadi beliau disertasi beliau itu mengumpulkan kaul qadim dengan kaul jadid, ya, di dalam 1 buku sebesar Al-Quran. Nah, itu beli tuh supaya ustadz-ustadz itu mengerti perbedaan antara kaul yang qadim dengan kaul yang jadid. Ya. Itu kebetulan orang Indonesia. Orang Indonesia itu dari dulu banyaknya yang levelnya itu sudah level mendunia, seperti Syekh Nawawi, ya, Al-Batawi, Al-Tanara, Al-Bantani gitu. Syekh Abdul Somad Al-Falembani, ya, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, itu banyak ulama-ulama Indonesia itu, termasuk Dr. Nahrawi yang disertasinya itu mengumpulkan kaul qadim dan kaul jadid, ya. Beli kitabnya, cuma 1 jilid dan mudah, ya. Ya. Wal jadidu, adapun kaul yang jadid Imam Syafi'i, adamu jawazi saumi anhu mutlaqan. Ya, ketiadaan diperbolehkan memuasakan dari orang yang meninggal secara mutlak. Bal yukhriju min tirkatihi liku yaumin muddu ta'amin. Bahkan pada kaul jadid itu mengeluarkan dari warisan min tirkatihi, dari harta yang dia tinggalkannya itu likuli yaumin muddu ta'amin, pada setiap, ya, hari itu 1 mud makanan pokok. Ta'am ta'am dimaksud al-qut, ya.
makanan pokok. Nah, jadi kaul qadim ini Imam Syafi'i saja berbeda nih. Menurut kaul qadim itu Imam Syafi'i itu memperbolehkan ya puasa. Tetapi pada kaul yang jadid beliau mengatakan jangan dipuasain. Sudah dibayar saja. Yang ditinggalkan itu 1 hari 1 mud. 2 hari berarti 2 mud. 3 hari berarti 3 mud. Ya. Nah, ulama-ulama Syafi'iyah, ini pendapat Imam Syafi'i. Ulama-ulama Syafi'iyah mensikapinya itu 2. Ada yang mengikutinya secara utuh. Tapi ada yang tetap memilih. Karena dianggap kaul qadim dengan kaul jadid itu adalah rukhsah. Rukhsah diniyah. Contohnya begini. Menurut kaul qadim, maghrib itu apabila ghurub matahari. Ghurub matahari, maka itu dari kata ghurub, maka maghrib. Tempatnya terbenam. Jadi waktu maghrib, sholat maghrib. Hatta yazalul safakul ahmar. Sampai lembayung merah. Ya, di sebelah barat itu lembayung merah itu hilang, berarti isya. Isya. Nah ini panjang, hampir 1 jam. Tapi menurut kaul jadid, Imam Syafi'i itu ada waktu kosong. Jadi yang namanya waktu maghrib, terbenam matahari, wudhu, pakai pakaian, nutup aurat, azan, qobliyah maghrib, salat maghrib, ba'diyah maghrib, habis salat maghrib. Berarti habis salat maghrib, isya belum datang. Ada masa kosong. Itu pendapat Imam Syafi'i pada kaul jadid. Pada kaul qadimnya itu, selama belum ada isya, maka masih maghrib. Ulama-ulama Syafi'iyah, artinya ulama-ulama yang berhaluan kepada Imam Syafi'i, yang dipegang kaul qadim, bukan kaul jadid. Kenapa? Repot, pendek sekali maghrib itu. Azan, wudhu, pakai pakaian, ya, kemudian qobliyah, sholat, kemudian ba'diyah, habis sholat maghrib. Itu perbedaan antara kaul jadid dengan kaul qadim. Ya, jadi, nah di dalam kitab Dr. Nahrawi itu disebutkan itu perbedaan itu, ya. Jadi bal yukhriju min tirkatihi likulli yaumin muddu ta'ami. Wa kaza saumun nazri wal kafarati, demikian juga puasa nazar. Nazar itu harus diucapkan nazar. Nazar tu kaza wa kaza gitu. Saya nazar mau begini-begini. Orang Betawi bilangnya bukan nazar. Apa? Dapat hadiah nih kalau yang tahu. Hadiahnya umroh. Orang Betawi bukan nazar. Bilangnya kaulan. Dulu gua udah kaulan, kalau lu sehat mau gua bawa ke Bogor. Empang Bogor. Mau dibawa keramat luar Batang. Kaulan bahasa Betawi. Itu nazar tuh, uruf ya, dipahaminya itu sebagai uruf, kebiasaan daerah tertentu. Nah kalau orang punya nazar kemudian dia meninggal, bayar. Berapa hari dia niat puasanya? Nazarnya berapa hari? 2 hari, bayar aja 2 mud. Wal kafarati, demikian juga kafarat. Yang dimaksud kafarat tuh begini, pengantin baru. Kenapa orang Betawi tidak mau menikahkan anaknya ya di bulan Sapar, ya, tidak mau menikahi di bulan Sya'ban.
di bulan Sya'ban itu dia khawatir nanti kalau dia pengantin baru, karena pengantin baru nggak kuat di bulan Ramadan. Nah, kalau dia nggak kuat di Ramadan, maka dia kena kafarat. Kafaratnya itqu raqabatin mu'minah. Maka wajib ya memerdekakan budak. Sekarang budaknya nggak ada. Apa itu kemudian saumusit ya apa itu siamusittina yang puasa 60 hari. Nah, ini kafarat ini. Dia belum bayar kafaratnya, kemudian dia meninggal. Nah, berapa hari itu dia kena? 60 sitin, 60 hari berarti 60 mud bayarin. Kalau pasangannya tahu, yang meninggal istrinya, suaminya yang tahu. Suaminya meninggal, istrinya yang tahu, bayarin mud. Ya, mud kafarat. Wa zahaban Nawawiyu kajam'in muhakkikina ila tashihil qadimil qaili bi annahu la yata'ayyanal it'amu fi man mata. Wa zahaban Nawawiyu, berhaluan Imam Nawawi. Kalau disebut Imam Nawawi jangan keliru sama Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani itu yang ngarang Tafsir Munir, Qomitugian, Nuruz Zolam, Nihayatuz Zain, ya itu Syekh Nawawi. Kalau ini Imam Nawawi itu Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ya, wa zahaban Nawawiyu, berhaluan Imam Nawawi kajam'in muhakkikina, seperti kelompok ahli tahqiq. Muhakkik itu, ini istilah nih. Al-muhakkik mandalla syai'an bid-dalil. Guru yang mampu menunjukkan hukum dengan dalil namanya muhakkik. Tapi ada lagi di atas dia levelnya namanya mudakkik. Mudakkik mandalla dalil bid-dalil. Orang yang bisa berargumentasi dengan satu dalil dan dia memperkokohnya dengan dalil yang lain, namanya mudakkik ya. Nah, kajam'in muhakkikina, seperti kelompok ahli tahqiq ila tashihil qadimi, dengan memperkuat, artinya memperkuat pendapat Imam Syafi'i yang qadim, bukan yang jadid ya. Ila tashihil qadim ya, dengan mensahihkan kaul yang qadim. Al-qaili, yang dikatakan bi annahu la yata'ayyana it'amu, dengan tidak tertentu makanan, fi man mata, bagi orang yang meninggal dunia. Artinya boleh saja ya, boleh saja dipuasakan, tidak mesti memberi makan. Nah, itu kalau di dalam sarah disebutkan liwurudil akhbari sahihati adallati ala jawabi saumi anhu. Ya, karena adanya hadis yang sahih yang menunjukkan boleh mempuasainya. Yang berbeda pendapat itu tentang mengkodok sholat dengan mengkias dari hadis puasa. Ini ya, mesti dibedain. Jadi kaul qadim dikuatkan, malah justru dipegang oleh ulama Syafi'iyah al-muhakkikin, yang dipegang kaul qadim, bukan kaul jadid. Kalau secara teori ya, iza ta'aradal qadim wal jadid quddimal jadid, itu kaidahnya begitu. Apabila berbeda pendapat antara kaul qadim dengan kaul yang jadid, maka dahulukan yang jadid. Kenapa begitu? Karena memang pada teori tentang nasikh wal mansukh, apabila hadis bertentangan, maka dilihat mana yang lebih dulu Nabi mengucapkannya. Maka yang lebih dahulu itu dimansuhkan dengan hadis yang berikutnya. Ini mansuh, ini nasikh. Contohnya begini. Sahabat sholat. Lagi sholat, maaf nih, gatal. Gatal karena panas gitu, maka dia masuk tangannya digaruk. Zakarnya digaruk. Ketika selesai,
Ya, maka dia bertanya sama ya Rasul, tadi aku memegang karena gatal, aku menggaruknya. Apakah sholatku ya sah? Apakah diperbolehkan? Jawab Nabi bahwa zakar itu adalah sekerat daging di antara tubuhmu. Jadi pegang, maaf nih, pegang zakar bagi laki-laki, pegang hidung, pegang telinga, sama aja. Batal nggak? Batal nggak kalau begitu? Nggak batal. Karena dia cuma sekerat daging. Tetapi pada waktu berikutnya, Nabi mengatakan, man masaha zakarahu falyatawaddo. Siapa yang memegang zakarnya wajib berwudu. Berarti batal. Ini paradoks ini namanya. Nah, apabila terjadi paradoksi yang semacam ini, kaidah itu dipakai. Maka hadis yang lebih dahulu ini dianggapnya mansukh, dan hadis yang berwudu itu namanya nasikh. Tetapi pada kaidah di luar hadis nggak berlaku. Contohnya antara kaul qadim dengan kaul jadid, ulama-ulama Syafi'iyah masih berpegang kepada kaul qadim. Ya, ini harus dibedakan teori untuk hadis dengan teori dalam usul fikih berbeda. Ya. Ini karena yang ngaji banyak ustadz-ustadz muda, jadi harus biar jelas. Bal yajuzu lil waliyyi ayyasuma anhu, bahkan boleh bagi walinya memuasakan orang yang meninggal. Jadi kita nih punya anak kita meninggal nggak puasa gitu, tapi dia sudah wajib puasa. Si anak puasain ah. Ya, daripada puasa Senin Kemis mendingan saya kodoin. Boleh wali memuasakan, atau sebaliknya. Bapaknya, ibunya yang meninggal, anaknya yang memuasakan, boleh. Menurut kaul yang qadim, boleh. Menurut kaul jadid, bayar mud fidyah. Ya. In khallafa, ya, ayyasuma anu, summa in khallafa, ya, tirkatan, ya. Kemudian dia Sumain khalafat tirkatan, apabila dia meninggalkan tirkah, artinya harta tinggalan. Wajaba ahaduhuma, wajib baginya salah satu. Mau dikodok apa mau bayar mud? Nah itu Imam Nawawi dan Jam'ul Muhaqqiqin mengikuti kaul qadim. Ya. Wajaba ahaduma. Wa illa nudiba. Apabila tidak memilih, disunahkan. Maksudnya apa? Dua-duanya dikerjain. Kodok puasanya dikerjain, mud fidyahnya dikerjain. Nah ini salah satunya hukumnya sunnah. Satu mengerjakan yang wajib, satu mengerjakan yang sunnah. Ya, nah, kalau punya duit dua-duanya kerjain. Puasanya dikerjain, ya. Kemudian mudnya dikerjain juga. Ini bapak-bapak sekalian begini. Kalau kita jadi orang tua jangan bilang gini. Lu besok kalau gua mati, lu jangan lupain kuburan, jangan dibikinin, nggak dibikinin haul, jangan gini, gitu. Jangan begitu. Kalau kita sekarang ini sudah seperti itu sama ibu kita, sama bapak kita, anak kita nggak usah disuruh gitu, udah otomatis tandurannya, ya tandurannya duren, buahnya duren. Nanam pohon rengas, ya pohon rengas, gatel. Jadi nggak usah pesen sama anak, besok jangan lupa ya, kalau Jumatan lu datengin, gini. Bakalan. Nggak bakalan. Nih bapaknya dia nih, guru silat. Ya, saya dulu belajar silat. Dulu kalau saya belajar silat itu nggak dijadiin satu sama yang lain. Saya belajarnya di rumah Yaneh tuh. Ya, di rumahnya Ustadz Abdul Qadir. Dulu belakang itu masih tanah, belajar beksi. Ya. Ada orang sini udah habis hartanya,
Kemudian dia bilang, Cing, emang harta orang tua saya cuma segitu doang udah habis. Karena bapaknya dia guru silat, banyak harta bapak lu. Tak gua kasih tahu. Kasih tahu, Cing, tapi ada syaratnya satu. Lu tahu nggak kuburan bapak lu malu di mana? Dia guru silat, dia berani kalau cuma bocah ini. Nggak bisa ngomong. Anak sekarang harta kita dicari, mau diambil, tapi dia nggak tahu kuburan kita di mana, kuburan kita udah rata gitu. Nah, jadi kembali pada kajian kita ini, jangan mesen suruh gini suruh gitu, nggak usah. Kita ajak kerjain sama ibu kita, bapak kita yang cinta, yang benar kerjain. Besok kita meninggal, mati-mati aja. Anak kita itu pasti buahnya pasti turun gitu. Ya, pasti gitu. Wa masraful amdadi, dan tempat menyerahkan mud fidyah itu tadi fakirun. Pertama fakir. Wa miskinun miskin. Apa bedanya fakir dengan miskin? Apabila orang butuhnya 10 dan dia bisa memenuhi hajat hidupnya itu 7, 6, 7, 8, dia namanya miskin. Kebutuhan sehari itu 10. Dia 6, 7, masih bisa tuh, 8 bisa, dia miskin. Tapi kalau kebutuhannya 10, dia bisanya 4, 5, dia namanya fakir. Jadi fakir itu di bawah miskin. Nah, manusia gerobak tuh yang nggak punya rumah, ya kan ada dia. Nyari kardus, bininya tidur di situ, nanti suaminya yang dorong, nanti suaminya tidur, istrinya yang dorong. Yang kita heran, anaknya 2 kapan? Anaknya 2. Kapan itu? Kok bisa gitu ya? Nah, dia fakir tuh, bukan miskin tuh. Ya. Walahu sorfu amdadin liwahidin, dan baginya, bagi orang yang wajib membayar mud fidyah itu tadi, sorfu amdadin, menyerahkan beberapa mud liwahidin untuk 1 orang itu boleh. Artinya apa? Tingkat kemiskinan orang itu beda-beda. Tingkat kefakiran itu beda. Kira-kira gini, kita punya 5 mud. Kita ada 4 orang yang kita bagi. Yang satu, yang satu kita beri 2 mud boleh. Ya, berdasarkan pertimbangan semacam itu. Faidatun wallahu a'lam bissawab. Untuk Raihan sama Jaki ini kalau 1 sama 3 ada taklim ketiga, mulainya jam ini ikut sama anak-anak santri aja. Ini hari ini fikih juga di Muyasarin, nggak jauh nih.